Pengertian anak tunagrahita menurut AAMD 1983, ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara signifikan berada di bawah rata-rata bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian dan berlangsung selama periode perkembangan. Sedangkan menurut WHO, dikatakan tunagrahita apabila seseorang memiliki kedua komponen, yaitu A. Fungsi intelektual secara nyata berada di bawah rata-rata, B. Adanya ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma dan tuntutan yang berlaku dalam masyarakat. Karakteristik anak tunagrahita. Yang pertama ada fisik. Daya tahan dan fungsi tubuh kurang dari anak normal. Gerakannya kurang dinamis, adanya gangguan keseimbangan tunagrahita sedang dan tunagrahita berat. Yang kedua ada kecerdasan. Kapasitas belajar terbatas. Belajar seperti membeo, menghindar dari perbuatan berpikir, sulit memusatkan perhatian, kelainan persepsi, cepat lupa. Yang ketiga, sosial atau emosi. Tidak dapat mengurus diri dan memimpin diri, mudah dipengaruhi, cenderung bermain dengan anak usianya lebih muda, sulit memahami aturan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Klasifikasi anak tunagrahita. Klasifikasi pada tunagrahita dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan tingkatan IQ anak, yaitu mild, moderate, severe, dan profound. Mild rentang IQ 55-70, moderate rentang IQ 40-55, severe rentang IQ 25-40, profound rentang IQ di bawah 25. Lalu yang pertama mild, rentang IQ 55-70. Karakteristik anak pada kategori ini mengalami perkembangan fisik yang agak lambat dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Mereka juga kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik di sekolah. Namun, mereka dapat melakukan keterampilan praktis dan rumah tangga sehingga kelak dapat hidup secara mandiri. Yang kedua ada moderate, yaitu rentang IQ 40-55. Dilihat dari perkembangan bahasanya, anak memiliki kemampuan komunikasi yang sederhana, bahkan hanya komunikasi untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makan, mandi, dan minum. Penampilan fisiknya juga menunjukkan kelainan sebagai gejala bawaan. Meskipun begitu, mereka masih dapat dididik untuk mengurus dirinya sendiri meskipun membutuhkan proses yang cukup lama. Yang ketiga ada severe, rentang IQ 25-40. Pada rentang ini, anak tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri maupun melakukan tugas-tugas sederhana. Anak dengan ketunagrahitaan memiliki gangguan bicara dan kelainan fisik yang dapat dilihat pada bagian lidah serta ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran kepala normal. Secara keseluruhan, kondisi fisik mereka lemah karena mengalami gangguan fisik motorik yang cukup berat. Yang terakhir ada profound, rentang IQ di bawah 25. Pada kategori terberat ini, anak menunjukkan kelainan fisik dan intelijensi dalam bentuk ukuran kepala yang membesar seperti hydrocephalus dan mongolis. Mereka juga membutuhkan pelayanan medis yang intensif karena kemampuan beradaptasi yang sangat kurang. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Permasalahan anak tunagrahita. Yang pertama ada kesulitan membaca, mengenal huruf, menggabungkan dua huruf menjadi suku kata atau peleburan bunyi, menggabungkan suku kata menjadi kata atau kesulitan dalam menyusun kata dalam kalimat. Yang kedua ada kesulitan menulis, memegang pensil, psikomotorik, mengenal huruf dan menulis ekspresif. Yang ketiga ada kesulitan berhitung, membilang, mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, serta memecahkan masalah matematika. Selanjutnya, permasalahan anak tunagrahita dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini berkaitan dengan kesehatan dan pemeliharaan diri dalam kehidupan sehari-hari.
Dilihat dari kondisi keterbatasan, dalam kehidupan sehari-hari banyak yang masih memerlukan bimbingan, terutama kategori tunagrahita berat dan sangat berat. Masalah yang sering ditemui adalah masalah keseharian, seperti berpakaian, memakai sepatu, makan, mandi, toileting, dan lain sebagainya. Lalu, permasalahan dalam penyesuaian diri. Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam memahami dan mengartikan norma lingkungan. Anak tunagrahita mengalami defisit dalam perilaku adaptif. Hal ini menyebabkan anak tunagrahita mengalami masalah dalam penyesuaian diri dan penyesuaian sosial. Selanjutnya, permasalahan dalam perolehan kesempatan kerja. Banyaknya jumlah jenis keterampilan vokasional yang diajarkan di sekolah tidak bisa memberikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan bagi anak tunagrahita pasca SMA-LB. Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan bekal keterampilan vokasional yang diperoleh dari sekolah. Sikap pasrah yang dimiliki orang tua, dunia usaha dan industri belum memiliki kepercayaan untuk memperkerjakan anak tunagrahita. Lalu, masyarakat juga tidak memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita untuk mengembangkan kemampuannya dalam bekerja. Belum adanya turun tangan dari pemerintah secara langsung untuk menjamin anak tunagrahita yang sudah lulus SMA agar mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Pihak sekolah melepaskan anak tunagrahita yang sudah lulus dengan begitu saja, tidak diberikannya arahan untuk orang tua anak tunagrahita tersebut. Pihak sekolah juga tidak memiliki mitra untuk bekerja sama dalam menampung pekerjaan anak tunagrahita. Kebutuhan anak tunagrahita menurut Whitmer dan Kotinski. Yang pertama ada perasaan terjamin, kebutuhannya akan terpenuhi, the sense of trust. Kedua, perasaan berwenang mengatur diri, the sense of autonomy. Ketiga, perasaan dapat berbuat menurut prakarsa sendiri, the sense of initiative. Yang keempat, perasaan puas setelah melaksanakan tugas, the sense of duty and accomplishment. Yang kelima, perasaan bangga atas identitas diri, the sense of identity. Keenam, perasaan keakraban, the sense of intimacy. Ketujuh, perasaan keorangtuaan, the parental sense. Kedelapan, perasaan integritas, integrity sense. Penyebab ketunagrahitaan yang pertama ada genetik. Gen orang tua yang mengalami kurangnya produksi enzim yang memproduksi protein dan terjadi penumpukan asam yang disebut asam penilpiruvik. Penumpukan ini yang menyebabkan kerusakan otak. Yang kedua ada kromosom. Adanya kromosom ekstra dikarenakan kerusakan atau adanya perpindahan. Kondisi ini terjadi pada kromosom nomor 21 sehingga terjadi 3 ekor yang disebut trisomi. Selanjutnya, penyebab ketunagrahitaan berdasarkan kelompok biomedik. Yang pertama ada prenatal atau sebelum kelahiran. Rubella atau yang disebut juga campak Jerman adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbahaya dan sulit didiagnosis secara klinis. Sipilis adalah penyakit yang menyerang alat kelamin. Keracunan pada saat di dalam kandungan, faktor psikologi sang ibu ketika mengandung, konsumsi alkohol dan obat-obatan ilegal, penyinaran dengan sinar rongsen dan radiasi atom yang mengakibatkan kelainan pada bayi dalam rahim ibunya. Lalu yang kedua ada natal atau saat kelahiran. Kelahiran yang dibantu alat-alat kedokteran yang beresiko terjadinya trauma kepala seperti menggunakan vakum, prematuritas kelahiran sebelum bayi cukup umur, dan kekurangan oksigen ketika dilahirkan. Yang ketiga ada postnatal atau setelah kelahiran. Radang selaput otak meningitis, radang otak, esemhalitis, kecelakaan yang berakibat cedera otak pada masa perkembangan, gizi buruk, keracunan yang mengakibatkan kerusakan otak, kurangnya stimulus intelektual yang berakibat hambatan dalam perkembangan kognitif. Usaha pencegahan menurut Muhammad Amin 1995 yaitu diagnostik prenatal, suatu usaha yang dilakukan untuk memeriksa kehamilan dengan harapan dapat dideteksi kelainan-kelainan yang ada sedini mungkin. Lalu imunisasi untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit yang mengganggu perkembangan bayi. Tes darah dilakukan pada pasangan-pasangan yang akan menikah untuk menghindari kemungkinan menurunnya benih-benih yang berkelainan. Pemeliharaan kesehatan selama masa kehamilan.
program keluarga berencana untuk mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang sejahtera baik secara fisik maupun psikis, sanitasi lingkungan, penyuluhan genetik, tindakan operasi dilakukan apabila kelahiran beresiko tinggi, dan intervensi dini untuk membantu perkembangan anak.